Salam kerahiman. Hari ini 24 Juni. Kita akan baca dari 1256. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1256. Ini bicara tentang rahmat ilahi. Tanggal 30 Agustus. Pagi ini, Pastor Sopotsko meninggalkan biara. Ketika aku membenamkan diri dalam doa syukur karena rahmat besar yang telah aku terima dari Allah, yakni bahwa dapat bertemu dengan Pastor Sopotsko, aku bersatu secara istimewa dengan Tuhan yang berkata kepadaku, ia adalah imam yang sesuai dengan hatiku. Usaha-usahanya menyenangkan aku. Engkau tahu, putriku, bahwa kehendakku harus dilaksanakan, dan bahwa yang telah kujanjikan kepadamu akan kulaksanakan. Lewat dia, aku menyebarkan penghiburan kepada jiwa-jiwa yang menderita dan terbebani. Karena dia, aku merasa senang bahwa devosi kepada kerahimanku dimaklumkan. Dan lewat karya kerahiman ini, lebih banyak jiwa akan menghampiri aku daripada lewat cara lain, yaitu lewat absolusi yang ia berikan siang dan malam sepanjang sisa hidupnya. Sebab dengan berbuat demikian, ia dapat bekerja hanya selama hayat di kandung badan. Sedangkan berkat karya kerahiman, ia dapat bekerja sampai akhir dunia. Ini Suster Faustina mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus tentang Pastor Sopotsko. Kemarin kita sudah bahas ya sebagian. Ini terjadi 30 Agustus 1937. Suster Faustina katakan, aku membenamkan diri dalam doa syukur karena rahmat besar yang diterima dan bisa bertemu dengan Pastor Sopotsko. Yesus katakan, Pastor Sopotsko adalah imam yang sesuai dengan hati Tuhan. Usaha-usahanya menyenangkan aku. Kita lihat dengan kehidupan kaum religius sekarang, baik para imam maupun para biarawan, biarawati. Apakah semuanya sudah menyenangkan hati Tuhan? Mari kita banyak berdoa juga untuk mereka supaya mereka taat setia pada panggilannya untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk menjadi benar-benar pelayannya Tuhan. Yesus berkata, karyanya harus terwujud. Jadi karya kerahiman yang dilakukan oleh Suster Faustina sharing dengan Pastor Sopotsko. Pastor Sopotsko ini seperti pelaksana penerus daripada apa yang Yesus katakan kepada Suster Faustina. Misalnya contoh, Yesus minta dibikin gambar. Mintanya kepada Suster Faustina.
Tapi yang melaksanakan itu adalah Pastor Sopotsko. Karena didesak terus, akhirnya dia cari pelukis untuk melukis seperti yang Yesus minta. Itu satu. Kedua, Yesus minta lagi sama Suster Faustina, aku mau gambar ini dihormati di hadapan umum, di depan publik, supaya semua orang tahu. Bisa dilakukan? Enggak. Suster Faustina bicara lagi sama Pastor Sopotsko. Dan itu terjadi pada waktu Trihari Suci pada tahun 1935. Jadi Yesus bilang, karya ini harus terwujud. Karya kerahiman ilahi ini harus terwujud. Dan Yesus bilang, aku mau memenuhi janji-janjiku. Yesus tidak bisa memaksa manusia untuk hidup suci. Dia enggak bilang, semua harus hidup suci. Kalau enggak hidup suci nanti dihukum. Enggak. Manusia punya kehendak bebas. Oleh sebab itu, di satu pihak memang Yesus minta, Yesus harap, Yesus mau semua ciptaannya suatu hari pulang semua ke rumah Bapa. Enggak ada satu juga yang tercecer. Tapi dia enggak mau memaksakan bahwa kamu harus hidup suci. Enggak. Maka yang dilakukan oleh Yesus adalah menyiapkan sarana, yaitu kerahimannya. Kita belajar ya dari Yesus ya. Walaupun kita tahu itu salah, kita nggak bisa paksa orang. Tapi kita menyediakan sarana, yaitu kerahimannya. Kalau orang itu berdosa, bertobat, harus kita terima, harus kita maafkan, harus kita sambut. Seperti si anak bungsu dengan ayahnya ya. Manusia yang menerima karyanya akan dilimpahi rahmat luar biasa. Jadi Yesus menyiapkan sarananya seperti yang lalu ya, misalnya dikatakan kerahimanku itu terbuka untuk siapa saja. Semakin besar dosanya, semakin dia berhak atas kerahimanku. Pernah satu kali Suster Faustina tanya, Tuhan kok engkau diam aja sih? Begitu banyak dosa, begitu banyak kejahatan. Yesus bilang, tenang. Waktu menghukum saya itu tidak terbatas. Tapi karena aku mengasihi manusia, aku memperpanjang masa kerahiman. Tapi memang celakalah kalau mereka enggak memanfaatkan waktu kerahiman tersebut. Jadi di sini sekali lagi ya, Yesus menyiapkan sarana, yaitu kerahimannya, dan manusia yang menerima karya kerahiman ini akan dilimpahi rahmat yang luar biasa. Dikatakan lagi oleh Yesus, lewat karya ini, karya yang Pastor Sopotsko sebarluaskan, karena dia juga cetak leaflet doa koronka, cetak devosi kerahiman ya, yang dilakukan oleh Pastor Sopotsko, sehingga dikatakan oleh Yesus, lewat karya ini banyak jiwa yang terbebani atau menderita akan memperoleh penghiburan. Kita tahu ya, di dunia zaman sekarang ini banyak sekali jiwa-jiwa yang menderita. Dia hidup mewah, uangnya banyak, tapi dia kesepian, nggak punya teman, musuhnya banyak, hidupnya nggak tenang. Karena mungkin dia juga dapat uangnya dengan cara yang nggak betul. Jadi ada ketakutan, ada kekhawatiran. Ada lagi, ya banyak ya, kalau kita dengerin sharing-sharing orang, bahkan kita dengar, tahu-tahu ada orang yang bunuh diri, satu keluarga gantung diri karena nggak bisa makan. Begitu apa ya, mengenaskan keadaan dunia sekarang ini. Dan Yesus katakan, banyak jiwa-jiwa yang terbebani dan menderita akan memperoleh penghiburan melalui karya ini. Seperti cerita orang Samaria yang baik hati. Pastor Sopotsko ini seperti orang Samaria yang baik hati. Dia melihat orang yang luka parah, dia nggak menghindar, dia merangkul, dia membawa ke penginapan, dikasih makan, dikasih tidur, dikasih uang untuk berobat, untuk diurus supaya sembuh. Karyanya Pastor Sopotsko itu seperti itu. Orang-orang yang terlantar, orang yang menderita, orang yang kesepian, orang yang putus asa itu dirangkul melalui karya ini. Dan yang kedua, kerahiman ilahi tersebar luas di bumi ini. Pastor Sopotsko
yang saya katakan tadi, dia menyebarluaskan devosi kerahiman ini dengan mencetak brosur, dengan khotbah-khotbahnya, dengan apa yang dia bisa lakukan untuk mewartakan karya ini. Dan lewat karya ini, Yesus bilang juga ya, bahwa lebih banyak jiwa akan menghampiri aku. Pastor Sopoćko kan Romo, pastor. Maksudnya Yesus, kalau ada orang datang ke Pastor Sopoćko ngaku dosa, Pastor Sopoćko memberikan absolusi, biar dia kerja pagi siang malam sampai akhir hayatnya, sampai Pastor Sopoćko meninggal pun, berapa jiwa yang bisa diselamatkan? Tapi kalau dengan karya kerahiman ini disebarluaskan, jumlah yang mengalami kerahiman Tuhan itu jauh lebih banyak daripada kalau Pastor Sopoćko bekerja sendiri, hanya memberikan absolusi. Sehingga kalau Bapak Ibu masih ingat, setan itu marah sama Suster Faustina. Dia bilang, kamu ambil 10 jiwa, enggak apa, ambil 1000 jiwa, enggak apa-apa. Saya enggak keberatan. Dibandingkan dengan kamu mewartakan kerahiman ilahi. Seperti COVID-19 ini juga, ya. Dengan enggak kelihatan, menyebar, bergerak seperti itu. Dari satu, kalau dia berkumpul dengan 10 orang, 10-nya bisa kena. 10 orang berkumpul lagi dengan 10 orang lagi atau 100 orang, bisa 1000 orang. Penyebar luasannya itu luar biasa. Ya, daripada Yesus bilang, Romo atau Pastor Sopoćko memberikan sakramen tobat ke satu orang, mengalami penghiburan, mengalami kasih Tuhan, tapi jumlahnya terbatas. Itu yang Yesus mau dalam karya kerahiman ini. Supaya semakin banyak orang bisa merasakan kerahimannya Tuhan. Lewat karya kerahiman ini, dia bisa bekerja sampai akhir dunia. Walaupun sekarang Pastor Sopoćko sudah meninggal, tapi jejak-jejak karyanya terus menyebar. Sampai juga ke Indonesia, sampai kita juga tahu. Dan kita juga menyebarkan kerahiman Tuhan. Kalau saya gabung di komunitas TKKI namanya ya, kita setahun satu kali bikin karya pelayanan ke luar pulau. Fokusnya memang memberikan seminar kerahiman ilahi, supaya orang-orang yang belum tahu menjadi tahu kerahiman ilahi. Tapi selain memberikan seminar, juga melakukan baksos. Ya, kita kumpulkan dana, kita beli apa yang dibutuhkan di sana, kita bagikan. Karena kalau Bapak Ibu tahu, kehidupan ya kita perginya ke pulau-pulau yang kecil, yang jauh, yang terpencil ya. Ke Flores, ke Sumba, ke Kalimantan, ke Tapang, terus pernah juga pergi ke Sulawesi ya. Itu program kita 1 tahun 1 kali. Jadi biasanya kita bahas dengan romonya, kadang juga dengan Bapak Uskup. Kita sudah datang ke sana memberikan seminar kerahiman ilahi, bisa ke umat, bisa ke murid ya, bahkan ke pastor-pastor juga. Terus juga kita lakukan baksos, mengumpulkan dana. Di Jakarta kita kumpulkan dana, dan dana itu kita bagikan kepada mereka yang memerlukan. Yang lucu ya, kita kumpulkan kan dari pedalaman ya, dari pedalaman. Waktu itu pas kita nginepnya di pastoran. Nah, umat yang dari jauh-jauh pun nginepnya di sekitar pastoran situ juga. Jadi kadang-kadang kamar mandinya kita share juga gitu ya. Nah, yang lucu, romonya bilang, ya pakai bahasa mereka ya, bahasa Flores. Cuma maksudnya artinya adalah, kalian kesini tuh mau seminar, bukan mau cuci baju. Saya yang bingung, maksudnya apa Romo? Iya, di sana itu susah air. Jadi umat itu datang, selain mau dengar seminar, juga mumpung ada banyak air, dia cuci baju. Lihat ya, betapa susahnya hidup di sana. Terus, nah dalam pelayanan itu kita juga suka diajak sama Romo untuk melihat daerah ya, kan tempatnya terpencil, jadi masih stasi. Pernah satu kali kita dibawa ke satu stasi yang dindingnya itu dari anyaman bambu, tapi sudah bolong-bolong, lantainya juga tanah. Bahkan kalau kita lagi misa,
bisa aja tuh ada babi masuk ke dalam karena tempatnya memang sangat sederhana sekali. Nah, biasanya setelah kita melakukan kunjungan seperti itu, kita lihat situasi yang ada tim yang memproses lebih lanjut. Misalnya mengumpulkan dana dari teman-teman di Jakarta yang mungkin tergerak hatinya untuk membantu membangun apakah stasi ataukah kita membantu membereskan atau melengkapi apa yang sudah ada. Misalnya siapa mau sumbang lilin, siapa mau sumbang Bunda Maria, patung Bunda Maria atau monstran atau ya seperti itu. Itu yang kita lakukan. Jadi ceritanya jadi jauh ya, tapi itu yang kita lakukan. Diharapkan supaya setelah kita pulang di sana mulai mereka tergerak menjadi penggerak dan melanjutkan apa yang sudah kita ajarkan. Bagaimana berdoa koronka, juga memberikan gambar, bercerita ya. Karena ada juga dikumpulkan anak-anak kecil. Jadi tergantung siapa yang dengar. Ada yang anak-anak SD, ada yang ibu-ibu, ada yang romo, ada yang umum. Ya. Tujuannya itu, lewat karya kerahiman ini, dia, Pastor Sopocko, dapat bekerja sampai akhir dunia. Dengan karyanya dia, penyebar luasannya, bukan hanya di Polandia, tapi sampai ke Amerika, sampai kemana-mana, sampai ke Indonesia, dan kita di Indonesia juga ikut menyebarkan dengan pergi ke daerah-daerah yang terpencil, yang perlu kita bantu. Bahkan grup TKKI ini pernah pergi ke Kepulauan Riau. Waktu itu saya nggak pergi, dan betapa mereka juga membuktikan betapa doa koronka itu penuh dengan kuasa, karena katanya dia di perahu kecil, ombaknya sangat keras karena ada jam tertentu di mana ombaknya sudah menjadi besar. Tapi umatnya di sana nggak mau tahu, pokoknya harus datang. Yaitu cerita lagi ya, cerita lain lagi. Nah, sekarang kita lihat kenyataan yang ada. Manusia itu berdosa, betul. Tapi ada juga manusia malang yang sebetulnya bukan dosa. Jadi kan Yesus sering bilang pendosa yang malang. Tapi yang malang itu bukan hanya orang yang berdosa. Banyak juga orang yang hidupnya malang. Misalnya dia dihina, dia difitnah, dia dipukul, dia disiksa, dia sakit, atau dia dipaksa. Itu adalah orang-orang malang, di mana dia nggak punya kebebasan, dipaksa untuk melakukan sesuatu yang dia nggak mau lakukan. Sakit terus menerus, yang nggak sembuh-sembuh. Ada satu yang sharing ke saya dari Timor Leste ya, dia bilang dia udah sakit lebih dari 1 tahun. Diperiksa sama dokter, dia nggak sakit, tapi sakit itu merongrong dia, sampai sekarang dia sakit terus. Beda lagi cerita teman yang di Malaysia. Jadi dia bilang dia kayak di magic gitu ya. Jadi nggak sakit, tapi dia merasakan sakit, merasakan banyak hal gitu. Nah, setelah ngobrol-ngobrol sama temen yang lain, ternyata katanya dulu dia ada pelihara sesuatu, ditanam atau gimana lah ceritanya. Nah, itu ada juga akibat-akibat yang dirasakan. Nah, orang-orang ini perlu ditolong. Jadi kalau kita kan pergi ke sakramen tobat kan biasanya mengaku dosa-dosa kita. Saya salah ini, saya ini. Nah, kalau orang yang dihina, orang yang menderita sakit, orang yang dikucilkan, kan nggak mungkin juga datang ke sakramen tobat, ya. Dia nggak bisa berkeluh kesah di dalam ruang sakramen tobat. Jadi perlu kerahiman untuk diperkenalkan kemana-mana, supaya orang-orang yang malang tadi juga mendapatkan penghiburan, mendapatkan solusi, mendapatkan suatu pencerahan bahwa saya masih punya masa depan. Saya punya Tuhan yang Maha Rahim, Tuhan yang tahu saya, Tuhan yang peduli saya, Tuhan yang sayang sama saya. Ya, jadi perlu kerahiman itu diperkenalkan di mana-mana supaya jiwa yang hampir tenggelam dalam derita, yang tadi saya katakan
jiwa-jiwa yang malang dapat diselamatkan. Karena sebetulnya tangan Tuhan terulur kepada yang menderita, kepada yang berdosa, kepada yang menderita juga. Tangan Tuhan itu terulur. Cuma kalau kita nggak tahu itu tangan Tuhan, kan itu yang repot. Jadi kita perlu mewartakan, menyebarkan bahwa Tuhan itu Maha Rahim. Tuhan itu menunggu kita datang. Siapapun yang datang padanya pasti dia sambut, pasti dia peluk. Tugas Yesus menyelamatkan manusia yang berdosa, yang menderita. Tugas itu turun ke Suster Faustina, di mana tugas Suster Faustina adalah mewartakan kerahiman ilahi. Bukan hanya ngomong, tapi nyata dalam hidupnya dia. Sehingga orang bisa banyak belajar dari Suster Faustina, dari cara hidupnya dia. Suster Faustina juga menjadi rasul kerahiman ilahi. Tugas itu turun lagi ke kita, ke para devosan kerahiman ilahi. Tugas kita adalah mewartakan, menyebarluaskan, dan nyata dalam hidup kita sehari-hari, terutama bagaimana sikap kita kepada mereka yang menderita. Kita tahu ya, ada 7 perbuatan belas kasih jasmani dan ada 7 perbuatan belas kasih rohani. Itu nanti bisa digali lebih lanjut. Silahkan Bapak Ibu praktekkan. Saya nggak bahas di sini karena terlalu panjang, tapi ada 7 perbuatan belas kasih jasmani seperti beri makan yang lapar, beri minum yang haus, beri tumpangan, maafkan orang yang berdosa, beri nasihat kepada mereka yang butuh diberi nasihat, kunjungan ke penjara, melawat orang yang meninggal ya. Jadi ada 7 perbuatan belas kasih rohani, 7 perbuatan belas kasih jasmani. Ajakan saya dalam pengajaran hari ini adalah mari kita selamatkan dunia, terutama dengan doa-doa kita. Kita tutup ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rasul-rasul yang Kau berikan dalam karya kerahiman-Mu, terutama Suster Faustina dan juga Pastor Sopotsko. Dan di situ Tuhan Yesus juga memperjelas kepada kami semua bahwa karya kerahiman ini perlu disebarkan. Bukan hanya tergantung dari satu orang, tapi penyebarannya itu harus secara serempak luar biasa, di mana semua orang ikut aktif, bergerak, mewartakan, memberitakan nyata dalam hidup sehari-hari supaya kerahiman Tuhan ini bisa mencapai daerah seluas-luasnya, sejauh-jauhnya sampai ke ujung dunia, supaya semua orang bisa merasakan kerahiman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami juga punya hati untuk berkarya, untuk melakukan penyebarluasan kerahiman ini melalui apa saja yang bisa kami lakukan. Dan terutama, bentuklah kami, jamahlah kami Tuhan, agar kami bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga karya kerahiman-Mu terus melebar, menyebar ke seluruh dunia. Semakin banyak orang yang bisa merasakan kerahiman Tuhan, semakin banyak orang yang memuliakan kerahiman Tuhan, dan semoga dunia ini penuh dengan karya belas kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya.
kerahiman Tuhan, dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan, dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan, dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan, dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan, dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan, dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu.